Persita Tangerang berhasil meraih kemenangan lagi di pertandingan BRI Super League minggu ke-7 ketika mereka melawan Persib Bandung dengan skor 2-1. Permainan yang bisa dibilang pragmatis yang dibawa oleh Carlos Pena ke Persita Tangerang berjalan dengan sangat efektif. Permainan defense counter membuat mereka berhasil meraih poin-poin lagi. Lini pertahanan mereka yang sangat kompak berhasil membuat lawan mereka seperti frustasi, tidak masuk ke lini pertahanannya dari Persita Tangerang. Mereka hanya bisa melakukan crossing, baik early crossing, ya beberapa kali memang melakukan penetrasi tapi berhasil digagalkan oleh pemain Persita Tangerang. Di awal-awal babak pertama memang Persib Bandung langsung keluar menyerang dan bahkan mereka mendapatkan penalti ketika pemain Persita Tangerang handsball di kotak penalti. Tapi sayangnya mereka tidak berhasil memanfaatkan peluang ini. Tendangan penaltinya berhasil digagalkan oleh Igor. Dan yang herannya lagi, kok bola pantulnya tidak langsung ditendang, dilepas begitu saja. Tapi gue masih penasaran, apakah ini karena peraturan baru atau enggak, gue juga belum tahu nih detailnya seperti apa. Ya entah seperti apa yang terjadi, tapi yang jelas ini sangat disayangkan. Persita Tangerang yang memang mengandalkan serangan baliknya berhasil mendapatkan kesempatan ketika serangan balik mereka dengan direct ball dari belakang ke depan, itu membuat kiper dari Persib Bandung melakukan kesalahan. Dia menangkap bola dan jatuhnya tetap tepat di luar kotak penaltinya dan akhirnya pelanggaran untuk Persib. Persita Tangerang berhasil mendapatkan tendangan bebas dan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Persita Tangerang. Javlon yang melakukan tendangan keras walaupun memang sempat terbentur pemain Persib, akhirnya membuat bola itu masuk ke gawangnya Persib. Unggul 1-0 Persita Tangerang. Nah di babak pertama ini gue juga ngelihatnya entah kenapa pemain Persib tuh ada yang aneh, si Ramon. Jadi ada momen di mana ketika Sadil Ramdhani melakukan tendangan tumit ke arah belakang, Ramon itu gagal menerima dengan baik karena mungkin entah dia nggak siap atau gimana. Tapi dia tidak segera melakukan recovery. Dia malah meninggalkan bola tersebut dan akhirnya diambil oleh pemain Persita Tangerang. Dan di momen itu hampir sebenarnya Persita Tangerang juga menciptakan gol lagi. Teman sayang sundulannya Hoki tidak tepat ke arah gawang. Ya kalau gue melihatnya ketika mereka gagal ya sebagai pemain profesional harusnya dengan cepat sekali langsung merecovery bola. Tidak akhirnya meninggalkan bolanya begitu saja dan akhirnya di babak kedua si Ramon diganti ya akhirnya oleh Bojan Hodak. Ya entah karena itu atau enggak ataukah mungkin tidak cocok strategi yang ditetapkan terhadap si Ramon, tidak menjalankan instruksi dari pelatih. Nah di babak kedua perubahan itulah yang dilakukan oleh Bojan Hodak dengan coba melakukan perubahan pemain, mengharapkan Persib Bandung bisa mendapatkan kesempatan ataupun peluang. Tapi serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Persib Bandung tidak berhasil memecah kebuntuan mereka. Bahkan kelihatan sekali bahwa pemain Persib Bandung itu sangat frustasi. Koordinasi mereka di lini tengah tidak bisa memberikan perubahan. Bahkan beberapa pemain dimasukkan juga di lini tengah. Adam Alis dimasukkan, tapi itu tidak membawa perubahan terhadap serangannya Persib Bandung. Umpan-umpan majisnya Tom Haye tidak keluar, tidak berhasil sampai ke final third-nya dari Persita Tangerang. Dan malah mereka di akhir-akhir babak kedua harus kebobolan lagi melalui serangan baliknya Persita Tangerang yang hanya memanfaatkan dua orang, yaitu Hardianto dan juga Esa Sahrul. Hardianto yang lolos dari perangkap offside berhasil mendapatkan bola dan membawa bola menuju final third-nya dari Persib dan akhirnya memberikan umpan kepada Esa Sahrul dan Esa Sahrul melakukan keeping satu kali dan berhasil mendapat celah dan melakukan shooting dan akhirnya gol. 2-0 untuk Persita Tangerang dan itu adalah kill the game. Walaupun di akhir pertandingan Persib masih bisa mengejar ketinggalan melalui crossing, gue nggak tahu lupa namanya dari siapa, dan disundul oleh Beckham Putra dan akhirnya skor akhir adalah 2-1. Di pertandingan ini gue melihat memang Persita Tangerang membawa permainan yang cukup defensif sekali.
Mereka selalu menjaga yang namanya kerapatannya mereka. Bahkan ada momen di mana ketika mereka mendapatkan corner, tidak semua pemainnya. Biasanya tuh kalau corner itu set piece-nya, pemain belakang tuh akan maju untuk mencoba melakukan sundulan. Tapi ini tidak. Mereka hanya membiarkan 2 orang di dalam kotak penalti dan ya walaupun itu gagal, tapi mereka sudah siap untuk bertahan. Ini memang murni permainan mereka sangat defensif sekali, tapi mereka berhasil meraih kemenangan. Dan kemenangan ini membawa mereka menjadi peringkat 8 klasemen sementara. Ya dari 6 pertandingan, 3 kali menang, 1 kali seri, dan 1 kali kalah. Ya modal yang baik lah untuk mereka nanti melawan PSIM Yogyakarta. Menarik sih kayaknya pertandingan antara PSIM dengan Persita, karena pertahanannya Persita tuh rapet banget. Ya kita lihat PSIM dengan serangannya yang cukup berkreasi, apakah mampu memecah kebuntuan itu dan memberikan poin untuk PSIM Yogyakarta. Nah, sedangkan Persib Bandung saat ini berada di peringkat 7 klasemen sementara. Dari 6 pertandingan, mereka juga berhasil 3 kali menang, 1 kali seri, dan juga 1 kali kalah. Nah, yang gue lihat memang di Persib Bandung ini entah kenapa sepertinya masih belum terjadi chemistry di antara para pemain mereka. Apakah karena memang skuad mereka yang cukup banyak dan juga mereka harus melakukan rotasi ketika mereka melakukan pertandingan di Asia, itu bisa jadi menjadi salah satu faktor ya. Ketika memang terjadi perubahan di skuad pemain dan itu menjadi chemistry-nya tidak tercipta. Tapi seharusnya apa yang diinstruksikan pelatih harusnya bisa dilaksanakan dengan baik oleh para pemain di lapangan. Ketika itu gagal, ya pasti harus ada pembenahan dan ada evaluasi. Ini memang yang selalu menjadi masalah dari klub-klub dari Liga Indonesia ya, karena ketika mereka bermain di kompetisi Asia, itu akan menjadi sebuah permasalahan tersendiri yang gue lihat. Dan mudah-mudahan tim kita nanti bisa beradaptasi dengan hal itu ya, mudah-mudahan. Yang pasti tentunya kita berharap bahwa pertandingan di BRI Super League adalah pertandingan yang berkualitas dan penuh dengan event-event ataupun kejadian-kejadian yang menarik untuk kita tonton. Dan tentunya kita berharap bahwa produk akhir dari Liga adalah tim nasional. Maju sepak bola Indonesia.